Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah neurologi akan mempresentasikan materi mengenai epilepsi. Langsung saja pada slide kedua. Nah, pada abad ke-19, tepatnya di London, itu merupakan pertama kalinya istilah epilepsi disebutkan oleh Huggins Jackson. Nah, menurutnya, epilepsi adalah istilah untuk cetusan listrik lokal pada substansia grisea otak yang terjadi sewaktu-waktu, mendadak, dan secara cepat. Nah, secara klinis, epilepsi merupakan gangguan paroksimal di mana cetusan neuron korteks cerebri mengakibatkan serangan penurunan kesadaran, perubahan fungsi motorik atau sensorik, perilaku atau emosional yang intermiten atau stereotipik. Lanjut, menurut International League Against Epilepsy tahun 2005, secara konseptual, epilepsi didefinisikan sebagai gangguan otak yang ditandai oleh adanya kecenderungan menimbulkan serangan epilepsi secara terus-menerus dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Lanjut, nah, di otak itu kan banyak sekali neuron ya, di mana neuron itu merupakan bagian dari sistem syaraf. Nah, neuron-neuron ini saling berhubungan menggunakan impuls listrik. Epilepsi itu merupakan gangguan pada sistem syaraf pusat, di mana aktivitas di otak itu tidak normal, sehingga menyebabkan kejang, perilaku tidak biasa, dan terkadang kehilangan kesadaran. Nah, kejang dalam epilepsi ini diakibatkan karena impuls listrik tadi itu dihasilkan secara berlebihan sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak dapat dikendalikan. Jadi, bagaimana sih kejang itu terjadi? Seperti yang kita ketahui, epilepsi adalah gangguan kejang. Jadi, seorang individu dengan epilepsi sering mengalami kejang berulang dan tidak dapat terprediksi. Kejang adalah suatu kondisi di mana sel-sel di otak atau neuron aktif secara sinkron atau aktif secara bersamaan di saat seharusnya mereka tidak teraktivasi. Neuron aktif maksudnya adalah neuron yang menembak secara bersamaan dan mengirimkan sinyal-sinyal atau impuls-impuls. Jika kita melihat neuron tersebut di bawah mikroskop, sebenarnya neuron tersebut hanyalah berupa ion yang melewati saluran protein. Ion-ion ini dikendalikan oleh neurotransmitter. Neurotransmitter mengikat reseptor dan secara sederhana memberitahu sel untuk antara lain satu, untuk membuka saluran ion dan meneruskan atau mengoper sinyal atau impuls yang disebut dengan neurotransmitter excitatory, atau dua, menutup saluran ion dan menghambat pesan atau impuls yang disebut dengan neurotransmitter inhibitory. Di saat mengalami kejang, gerombolan neuron di otak mengalami gangguan dan secara langsung akan mengirimkan sinyal-sinyal pembangkit secara berulang-ulang dan sering disebut dengan paroksismal. Lapisan listrik paroksismal terjadi karena adanya peningkatan excitatory ataupun penurunan inhibitory. Jadi, secara sederhana, kejang terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter excitatory dan neurotransmitter inhibitory. Neurotransmitter rangsangan utama di otak adalah glutamat, dan NMDA adalah reseptor utama yang membiarkan atau membuka saluran ion agar ion kalsium dapat masuk. Ion kalsium adalah ion positif yang dapat menyuruh sel untuk mengirim pesan. Di sisi lain, neurotransmitter penghambat utama di otak adalah GABA yang mengikat reseptor. GABA membuka saluran ion untuk ion klorida, di mana ion klorida merupakan ion negatif yang menyuruh sel untuk menghambat impuls atau sinyal. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penyebab epilepsi. Ada dua penyebab epilepsi yang sering kita kenali dengan epilepsi idiopatik dan epilepsi simpomatik. Nah, apakah itu epilepsi idiopatik? Epilepsi idiopatik ini adalah kasus epilepsi yang tidak dapat ditemukan penyebabnya ataupun tidak dapat ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menyebabkan epilepsi ini. Berbeda dengan epilepsi simpomatik yang merupakan epilepsi yang jenis penyebabnya bisa diketahui.
Nah, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan epilepsi simptomatik itu diantaranya adalah cedera otak saat masih di dalam kandungan, infeksi ataupun malnutrisi, yang selanjutnya ada stroke, tumor otak, infeksi seperti meningitis, dan kelainan genetik. Nah, selain faktor-faktor tersebut, ada pula faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejang. Yang pertama itu ada faktor usia. Nah, faktor usia ini dialami oleh anak-anak ataupun usia bayi dan lansia. Nah, ini juga termasuk ke dalam resiko yang dapat terkena epilepsi. Yang selanjutnya ada demensia ataupun pikun. Yang selanjutnya ada stres. Stres ini bisa terjadi karena lelah ataupun kurang tidur ataupun melewatkan jam-jam makan. Yang selanjutnya ada riwayat kejang, mungkin ada keluarganya itu yang mempunyai riwayat kejang lalu menurunkan kepada anaknya. Terus yang selanjutnya ada konsumsi nafsa ataupun obat-obatan terlarang, dan ada kilatan cahaya juga bisa mempengaruhi, dan selanjutnya ada trauma pasca kelahiran. Selanjutnya kita akan masuk pada diagnosis epilepsi. Diagnosis epilepsi ini biasanya dilakukan berdasarkan deskripsi kejang dan riwayat peristiwa seputar kejang. Namun selain menggali informasi dari situ, dokter biasanya juga melakukan pemeriksaan melalui yang pertama uji neurologis dan yang kedua pemeriksaan darah. Uji neurologis ini dilakukan untuk menguji perilaku, kemampuan motorik, fungsi mental, dan untuk menentukan jenis epilepsi apa. Sedangkan yang pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi, bagaimana karakteristik genetik dari orang tersebut, dan melihat kondisi-kondisi lain yang berkaitan dengan kejang. Nah, selain dari kedua pemeriksaan tersebut, dokter juga memiliki serangkaian tes yang lain. Di sini kita menyebutkan ada 8 poin. Yang pertama ada elektroencephalogram atau EEG. Ini digunakan untuk melihat aktivitas otak. Lalu yang kedua ada high density EEG. Ini adalah versi lebih akurat dan lebih cepatnya dari EEG. Lalu ada CT scan otak. Ini untuk memperlihatkan abnormalitas otak yang bisa memicu kejang seperti tumor atau kista mungkin. Lalu yang keempat ada MRI. Ini adalah pemindaian untuk menunjukkan abnormalitas dari kejang. Lalu selanjutnya ada PET atau disebut tomografi emisi positron. Ini untuk melihat area yang aktif dari otak dan untuk mendeteksi kondisi abnormalitas dari otak tersebut. Lalu ada SPECT, ini digunakan ketika hasil dari MRI dan EEG tidak menunjukkan secara akurat dari mana kejang tersebut berasal. Lalu ada uji neuropsikologis untuk melihat atau untuk menilai cara berpikir, mengingat, dan keterampilan bicaranya. Dan yang terakhir ada pemantauan video dan EEG jangka panjang. Ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus epilepsi yang sulit. Selanjutnya yaitu tentang gejala epilepsi. Kejang merupakan gejala utama pada epilepsi yang terjadi saat timbul impul listrik dari otak yang melebihi batas normal. Kondisi ini akan menyebar ke area sekeliling dan menimbulkan sinyal listrik pada otak tidak terkendali. Nah, kemudian sinyal listrik ini akan menuju ke otot sehingga menimbulkan kedutan hingga kejang. Kondisi ini akan bervariasi tergantung pada bagian mana otak yang terganggu dan sejauh mana gangguan itu terjadi. Jenis kejang pada epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu kejang parsial dan kejang umum. Nah, kejang parsial atau vokal, otak yang terjadi gangguan itu hanya sebagian saja. Jenis kejang parsial dibagi menjadi dua, yaitu simple dan kompleks. Nah, pada jenis kejang simple itu penderita tidak kehilangan kesadaran, namun terdapat perubahan emosi dan cara melihat sesuatu seperti bau, rasa, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu parsial kompleks, itu penderita mengalami kehilangan kesadaran. Kemudian penderita akan
menatap kosong, memiliki pandangan yang kosong, dan tidak dapat merespon lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai kejang umum. Yang pertama adalah kejang petit mal. Kejang petit mal biasa terjadi pada anak-anak, ditandai dengan bibir yang mengatup-ngatup dan mata yang berkedip-kedip serta tatapan kosong. Kejang ini dapat membuat kehilangan kesadaran secara singkat. Kejang ini juga terjadi dalam klaster, dalam artian berhenti, kumat lagi, dan terjadi berulang-ulang. Yang kedua adalah kejang tonik. Kejang tonik menyebabkan kekakuan otot punggung, lengan, dan kaki, dan dapat membuat penderitanya terjatuh. Yang ketiga adalah kejang tonik, membuat tubuh kehilangan kendali pada penderita sehingga penderita dapat jatuh secara tiba-tiba. Yang keempat adalah kejang klonik. Kejang yang diawali dengan gerakan otot yang mengedut secara berulang-ulang. Yang kelima adalah kejang mioklonik. Kejang yang ditandai oleh sentakan secara sesaat, tiba-tiba, dan kedutan pada lengan dan kaki. Yang keenam adalah kejang tonik-klonik atau granma. Kejang jenis ini dapat menyebabkan kehilangan kesadaran secara mendadak, tubuh kaku dan gemetar, hilang kendali untuk buang air kecil, dan tindakan menggigit lidah. Berikutnya adalah penata laksanaan epilepsi. Menata laksanaan epilepsi ini dilakukan untuk meminimalisir rasa sakit yang diderita oleh penderita epilepsi, atau bahkan menghilangkan sama sekali kalau bisa. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan cara meminimalisir rasa sakit, meminimalisir kematian, dan menekan frekuensi kejang. Terapi epilepsi atau penata laksanaan epilepsi dapat dilakukan dengan cara farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, farmakologi. Ada 3 tipe obat terapi antiepileptik. Yang pertama, tipe parsial, terdiri dari carbamazepin, levetiracetam, zonisamid, dan phenytoin. Yang kedua, tipe untuk anak dan lansia. Untuk anak yaitu oxcarbamazepin, sedangkan untuk lansia lamotrigin dan gabapentin. Yang ketiga, tipe tonik-klonik terdiri dari carbamazepin, oxcarbamazepin, phenytoin, dan lamotrigin. Prinsip pengobatan epilepsi adalah monoterapi dengan target pengobatan 3 tahun bebas kejang bangkitan. Apabila masih kurang efektif, dapat dilakukan politerapi dengan mempertimbangkan profil obat yang akan dikombinasikan. Apabila masih kurang berhasil, dapat mempertimbangkan tindakan pembedahan untuk menghilangkan fokus epileptik. Yang kedua, non-farmakologi. Non-farmakologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tindakan bedah epilepsi. Yang kedua, stimulus nervus vagus. Yang ketiga, diet kotagonik. Pembedahan epilepsi ini merupakan tindakan bedah yang sering pada pasien epilepsi, yaitu lesionektomi dan lobektomi, yang bertujuan untuk menghilangkan fokus epileptik. Terdapat juga tindakan bedah tetapi tidak luas, yaitu hemisferektomi dan implementasi neurostimulasi responsif. Yang kedua, stimulus nervus vagus ini merupakan alat yang mirip dengan pacemaker yang ditanam di bawah kulit di dekat nervus vagus, yang bertujuan untuk mengontrol kejang terutama pada gerakan mengecap dan mengunyah. Yang ketiga, diet kotagonik ini diet spesial yang tinggi lemak namun rendah karbohidrat yang dapat mengontrol kejang terhadap beberapa pasien epilepsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.